hari ke-6, 21 Desember 2022. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemarlah puteri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah akan membarui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, ia akan datang dari rumah Daud, sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang.
Seorang bayi dilahirkan bagi kita dan digelarkan Allah yang Tuhan. Dialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud Bapanya dan memeluk tahta pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Betlehem, kota lama tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel. Karena kekal asalnya, maka ia akan dimuliakan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu. Ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hatimu, supaya dunia sembuh, kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib kau tebus segala dosa dan celah. Atasku pandang namamu, penghuni surga bersujud. Punahlah maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian, dan sembah padamu diberi terus. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Dari Sion akan datang Raja yang harus memerintah. Tuhan, Immanuel itulah namanya. Fa sol fa mi do re. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi. Gunung-gunung nyanyikanlah madah pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan, dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekedar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu.
kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia, dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali. Perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menembusi langit dan turunlah. Semoga hancur leburlah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari Sion akan datang Raja yang harus memerintah. Tuhan Immanuel itulah namanya. aku memandang ke arah Tuhan. Aku mengharapkan Allah penyelamatku. Do, re, do, mi, fa, sol, la, la, sol. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, Agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi. agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Sebagai penganjur bagi kita telah masuklah anak domba yang tidak bernoda. Dan telah dinobatkan menjadi imam agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah raja yang turunannya takkan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap. Tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat,
ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kunjungan Santa Perawan Maria. Keterangan Santo Ambrosius tentang Injil Lukas. Ketika malaikat menyampaikan rahasia Allah kepada Perawan Maria, ia juga mengabarkan kepadanya sebagai contoh untuk membangun dia di dalam iman bahwa seorang perempuan tua mandul telah mengandung. Ini untuk membuktikan bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ketika Maria mendengar ini, ia bergegas menuju ke pegunungan. Ini tidak karena ia kurang percaya akan ramalan, ketidakpastian akan si pewarta, atau keraguan tentang contoh yang diberikan, melainkan karena ia didorong oleh kegembiraan. Kemana saja dia yang dipenuhi Allah itu dapat pergi bergegas, apalagi untuk pergi ke ketinggian. Tidak ada sesuatu yang tertunda dalam karya Roh Kudus. Kedatangan Maria dan berkat kehadiran Tuhan itu juga segera dinyatakan. Segera setelah Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita perhatikan pemilihan kata-kata dan arti yang tepat. Elizabeth yang pertama mendengar suara, tapi Yohanes yang pertama mengalami rahmat. Ibu mendengar menurut jalannya kodrat, tetapi anak melonjak karena adanya rahasia. Ibu mengetahui kedatangan Maria, anak mengenali kedatangan Tuhan. Perempuan mengenali kedatangan Maria, anak mengenali kedatangan anak. Para perempuan berbicara tentang rahmat. Anak-anak mengerjakan dari dalam agar itu menguntungkan para ibunya yang dengan mujizat ganda bernubuat di bawah ilham anaknya. Anak melonjak, ibu dipenuhi dengan roh. Ibu tidak dipenuhi sebelum anaknya, tetapi setelah anaknya dipenuhi Roh Kudus, ia memenuhi janjinya juga. Yohanes melonjak dan jiwa Maria bergembira. Ketika Yohanes melonjak, Elizabeth dipenuhi. Tetapi kita tahu bahwa Maria tidak dipenuhi, tetapi jiwanya bergembira. Sebab ia yang tidak dapat dirangkum bekerja dalam rahim ibunya dengan cara yang tidak terangkumkan. Elizabeth dipenuhi dengan roh sesudah ia mengandung, dan Maria sebelumnya. Terberkatilah engkau, katanya, karena engkau percaya. Tetapi kami juga yang telah mendengar dan percaya, kamu pun terberkati. Setiap jiwa yang telah percaya sekaligus mengandung dan melahirkan sabda Tuhan dan mengenali perbuatan-perbuatannya. Hendaklah jiwa Maria ada pada setiap dirimu untuk mengagumkan Tuhan. Hendaklah jiwa Maria hadir dalam setiap orang untuk bersukacita dalam Tuhan, menurut daging,
seorang perempuan menjadi ibu Kristus, tetapi menurut iman, Kristus itu buah semua orang. Memang setiap jiwa menerima sabda Tuhan, asal ia tetap tak bercela dan bebas dari dosa, dan mempertahankan kemurniannya dan keugaharian tak ternoda. Jiwa yang mampu mencapai tingkatan ini mengagumkan Tuhan, seperti jiwa Maria mengagumkan Tuhan, dan rohnya bersukaria dalam Allah Juru Selamatnya. Tuhan diagungkan, seperti kita baca di tempat lain. Agungkanlah Tuhan bersama aku. Dan bukannya kata-kata manusia dapat menambah sesuatu kepada Tuhan, tetapi karena ia diagungkan dalam diri kita, Kristus itu gambar Allah, pola kesamaan bagi jiwa yang diciptakan. Dan karena mengagungkan gambarnya, maka ia ikut ambil bagian dalam keagungannya dan ikut diluhurkan juga. Amin. Oh fajar, cahaya terang abadi dan matahari keadilan, datanglah menerangi yang dalam kegelapan dan bayangan maut. Sola do re do si la do la do si la. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
sepanjang segala abad. Amin. O fajar, cahaya terang abadi dan matahari keadilan, datanglah menerangi yang dalam kegelapan dan bayangan maut. Saudara-saudari, sebagai anak-anak Allah, beranilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Bapa, supaya umat manusia semakin menyatu dalam namanya. Bagi perdamaian dunia yang merupakan anugerah Allah, semoga umat Kristiani aktif melibatkan diri demi mewujudkan nilai itu dalam kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Berilah dunia ini damai-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, agar tidak kekurangan keberanian dan keteguhan hati untuk menolak segala bentuk kekerasan yang menghancurkan kebahagiaan hidup. Marilah kita mohon. Berilah dunia ini damai-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga Tuhan tidak henti memberikan kedamaian dan kegembiraan, kekuatan dalam pencobaan, serta keterbukaan hati untuk menerima sesama. Marilah kita mohon. Berilah dunia ini damai-Mu ya Tuhan. Agar warta damai Bethlehem didengar dan dicintai semua orang. Marilah kita mohon. Berilah dunia ini damai-Mu ya Tuhan. Semoga doa-doa permohonan ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan, sumber kedamaian kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, anak-anak-Mu Kau beri gelar pengusaha perdamaian. Berilah agar kami bekerja tanpa kenal lelah untuk memajukan keadilan yang dapat menunjang kedamaian sejati dan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan-Nya. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
Selamanya